Support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Peninjauan vaksinasi COVID-19 oleh Danrem 121 Alam Banawanawai di Jalan Restu Ibu, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, pada Jumat 26 November 2021. Peninjauan vaksinasi COVID-19 diikuti oleh rombongan Danrem 121 Alam Banawanawai, Kadis Kesehatan Kabupaten Ketapang, Camat Delta Pawan, beserta rombongan lainnya. Dalam kunjungan tersebut, Brigjen TNI Roni memberikan arahan. Masyarakat harus berbondong-bondong datang minta divaksin di pusat kesehatan masyarakat itu atau ini kan. Dan buat pos-pos. Iya betul. Dari TNI juga dari Kodim mendorong ada vaksinator yang dikirimkan untuk mempercepat membantu. Ya kita baru rata-rata 35%. Jadi itu masih di bawah. Yang paling tinggi baru di Singkawang, itu masih di bawah 60%. Yang paling nomor satu Kalbar ini Pontianak memang. Kedua Singkawang ya kan. Pontianak itu 64%. Target kita akhir tahun ini adalah 70% semuanya. Jadi semua masih di bawah 40. Jadi harus ada upaya ekstrim, upaya yang militan untuk mendorong masyarakat supaya divaksin. Tidak bisa biasa saja, nggak bisa. Contohnya saya datang ke Ketapang ini itu termasuk ekstrim. Tadinya saya males datang ke Ketapang ini, maunya di Sintang aja main air di banjir. Tadi karena masih kurang, saya muter aja terus lah. Saya datangi rumah sakit dorong. Saya datang harus ada orang yang divaksin rame-rame ya. Nah ini seperti ini jadi terjadi. Memaksa juga kan. Nah itu contohnya Pak. Nah, Pak Rustami saya monitor datang ke pelosok-pelosok kecamatan kampung-kampung. Bikin acara vaksinasi semua. Nah itu Setiap hari vaksinasi sekarang. Iya, itu pun masih kurang. Apa angkanya salah saya bilang pembaginya. Coba dicek dulu mungkin kelebihan angkanya. Bayi-bayi dimasukkan jumlah penduduk semua. Jadi hasil kita kecil, ya kan? Harusnya sasarannya hanya yang bisa atau memenuhi kriteria untuk divaksin saja, tidak semua penduduk. Bukan jumlah penduduk pembaginya. Kalau jumlah penduduk tekor gitu. Betul kan? Betul. Akan terus dilakukan sampai dengan akhir tahun ini minimal sampai target 70. Karena yang sudah divaksin itu nyatanya yang paling tidak kena. Ya. Sekarang ini bahkan di negara maju merebak lagi COVID-19 di Eropa, di Malaysia, tetangga Singapura tumbuh lagi varian baru. Nah kita harus waspada ya, itu salah satu dengan vaksin ini. Kalau nggak divaksin kita lebih gampang kena COVID-19 ini. Ya segera buru-buru mendatangi puskesmas untuk minta divaksin. Itu aja himbauannya ya kan. Kemudian Kadis Kesehatan Kabupaten Ketapang dan Kepala Camat Delta Pawan menyampaikan terkait kasus COVID-19 dan vaksinasi di Kabupaten Ketapang. Vaksin Ketapang pada vaksin pertama udah mencapai 45,8%. Kemudian 45,8. Kemudian vaksin keduanya sekitar 26,16%. Jadi cakupan rata-rata kita udah 35%. 35,8%. Jadi memang masih agak perlu ekstra kerja untuk mencapai 70% akhir tahun ini gitu. Khusus untuk Delta Pawan tuh sudah 50%-an. 50%. Delta Pawan termasuk tinggi di seluruh Ketapang. Kemudian kalau Delta Pawan yang sudah mencapai herd immunity itu adalah Sukarja. Sukarja itu sudah lebih dari 70% cakupannya. Nah, ini yang lagi digalak-galakan oleh Kecamatan Delta Pawan dengan ingin melaksanakan percepatan. Saat ini kami melaksanakan vaksinasi per RT, 3 RT 1 pos vaksin. 3 RT
terus dilaksanakan perharinya. Jadi khusus untuk Kecamatan Delta Pawan ini, saya berusaha kepada Pak Lurah maupun Pak Kades untuk melaksanakan kegiatan vaksin dengan bekerja sama dengan Puskesmas. Jadi kami mengumpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, 3 atau 4 desa tadi kami kumpulkan jadi satu. Kami carikan tempat terdekat ya, semitis terdekat. Jadi supaya masyarakat itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu lama ngantri. Nah itu maksud kami supaya nanti dalam akhir tahun ini kami juga Pak Kades mencapai 70% untuk target di Kecamatan Delta Pawan. Kami untuk pelayanan sudah maksimal untuk pelayanan. Jadi kami berusaha lah untuk kepada masyarakat itu untuk mendatangi dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk datang ke tempat vaksin. Istilahnya itu vaksinasi Ya, jemput bola. ya jemput bola lah kami. Ada juga alasan itu karena jauh atau ngantri yang terlalu lama itu salah satu juga alasan. Ya, makanya kami tadi jemput bola ke RT masing-masing. Enggak, untuk kendala kami tidak ada apa-apa. Kendala tidak apa-apa, lancar kok sampai saat ini. Sampai kita lihat juga pada saat ini juga lancar nyari. Begitu juga kita tuh ada dua kegiatan di Puskesmas itu. Pertama tadi itu melaksanakan di tingkat beberapa RT satu pos vaksinasi. Yang kedua kami juga menyiapkan pos vaksinasi di Puskesmas. Jadi kalau masyarakat agak susah mencari kemana-kemana pada ini, langsung aja ke Puskesmas, pasti dilayani di Puskesmas. Iya, harapan kita tuh sekitar 10-an orang lah datang ke Puskesmas, karena kalau satu nanti kadaluarsa Tapi terbuang. kalau satu yang datang tetap dilayani. Tetap dilayani. Nanti kita akan mencarikan temannya gitu. Terendah kecamatan itu adalah Kecamatan Hulu Sungai. Hulu Sungai paling rendah sekitar 20%. Masalahnya itu Hulu Sungai itu kan pertama situasi jarak, kedua banjir juga kan, Hulu Sungai juga terdampak banjir. Selama 1 bulan terakhir ini belum ada lagi COVID di rumah sakit maupun di BSM. Jadi zero perawatan ya pada saat ini. Delta Pawan 4 minggu terakhir zero. Ada zero. Sebenarnya kalau kita pakai perhitungan dulu, kita udah hijau kan, tidak ada kasus. Tetapi sekarang lagi ada masalah vaksin juga jadi indikator kita. Sedangkan vaksin kita belum sampai 70% atau 50% kalau dari kemarin itu. Kita masih dalam level 3. Andainya kita sampai 50%, insya Allah dalam bulan depan ini, tidak sampai bulan depan karena kita sudah 45% kan, sekitar 5% lagi kita mungkin masuk dalam level 2. Realistis kalau saya sekitar 60%. 60%. Karena kalau 70% berat Pak ya. 24 masih 24 lagi kan. 24% lagi agak jauh. Tapi kalau 16% insya Allah, kita kemarin waktu kita awal bulan kita baru sekitar 28% kan kita. Pada urutan ke-12 kita. Nah, sekarang kita di urutan 8. Jadi saya terima kasih sekali kepada kawan-kawan di Puskesmas yang tentu dengan aparat lainnya, stakeholder seperti Pak Camat, Pak Babinsa, dan Ramil, Kapolsek, terus Babinkan Imas yang sama-sama bekerja untuk. Karena bagaimanapun Puskesmas itu hanya tukang suntiknya aja. Kalau tidak ada yang dikumpulkan masyarakat, apa yang mau disuntik kan? Itu harapan kita. Kawan-kawan Puskesmas selalu bekerja sama untuk mencapai capaian target kita ini. Ya, PPKM kita itu di level 3. Karena tadi itu. Karena sekarang itu cakupan vaksin juga menjadi indikator. Nah itu. Yang level 2 itu cuma Pontianak dengan Singkawang. Baru di atas 50%. Kalau yang di bawah 50% masih di level 3 gitu. Harapan kita masyarakat pada tahun baru dan Natal ini, pertama jangan bepergian. Karena biasanya lonjakan COVID itu berasal dari yang pulang dari bepergian. Bawa COVID ke Ketapang artinya ini. Jadi harapan kita di rumah aja, bersabar dulu, karena katanya pada akhir Desember terjadi gelombang 3 COVID-19. Harapan kita kalau gelombang itu tinggi, kita minggirlah, jangan kita di tengah-tengah gelombang kan. Kita minggir dulu, beristirahat sebentar, bersabar sebentar untuk tidak berpergian. Harapan kita pada tahun 2022 COVID-19 sudah turun dan sudah menjadi endemi di tempat kita. Imbauan pemerintah itu tidak ada kembang api dan tidak ada bepergian. Pegawai negeri tidak boleh cuti mulai tanggal 24
Desember tuh tidak ada cuti pegawai pemerintah. Masyarakat pemerintah kan disampaikan akan keluar level 3. Level 3 itu kan masyarakat bepergian itu kecuali alasan penting. Itu kalau kita pada level 3 gitu. Rustami, Kadis Kesehatan Kabupaten Ketapang mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Ketapang masih dibilang rendah. Dan pada saat ini juga vaksinasi merupakan indikator PPKM. Sedangkan di Kabupaten Ketapang masuk PPKM level 3. Kemudian Danrem 121 Alam Banawanawai usai peninjauan melanjutkan perjalanan menuju Masjid At-Taqwa untuk melaksanakan bakti sosial. Dari Kabupaten Ketapang, Iqbal Arianto Sigit mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.